Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Heni Widiani yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tentang materi kita hari ini, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum itu, izinkan kami semua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Kairani, NIM 21020400025. Perkenalkan, nama saya Siti Natasha dengan NIM 2024-19. Perkenalkan, nama saya Lipita Rusiana Butar-Butar dengan NIM 2102040006. Kan nama saya Indah Permatasari, NIM 210200150. Perkenalkan, nama saya Farhan Indrawati, NIM 21040030003. Perkenalkan, nama saya Rindi Aldiansah, NIM 2102010044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Syahban, NIM 2102040017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Ramadan, NIM 2102010036. Perkenalkan, nama saya Valentina Siagian, NIM 2102010034. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan, sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya adalah pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain. Tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nilai-nilai yang dimaksud Pancasila sebagai sistem etika yaitu terdapat pada sila pertama, nilai ketuhanan, yang dimana kepastian hidup dan keamanan serta ketertiban masyarakat sebagai tujuan negara. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yang dimana bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu untuk memperlakukan setiap orang dengan adil. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai keadilan. Selanjutnya, pengertian etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai mengenal benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu etika umum, yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua itu etika khusus, yang dimana membahas prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat atau manusia, baik sebagai individu, etika individual, maupun makhluk sosial atau etika sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila sebagai cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila.
Deontologi sendiri artinya Pancasila yang mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Sedangkan teologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan. Tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat yang berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar atau Grundnorm yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan protectus institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia yaitu diantaranya, pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Keenam, banyak terjadinya pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan ajar politik nasional terhadap nilai-nilai yang hidup atau tidak terlibat dalam acara yang bersifat mitos. Misalnya korupsi, terjadi karena pendapat dilihatkan oleh seorang yang beruntung, sehingga urusannya tersebut lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikannya bantuan. Sehingga tidak tahu kalau perbuatan itu termasuk dalam undang suap. Hal yang sangat penting dalam menempatkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi 1. Menempatkan Pancasila sebagai sistem moral serta tindakan dan keputusan yang akan dibuat oleh warga negara. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara akan memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis keputusan yang akan dibuat. Dengan negara sehingga menimbulkan semangat kenegaraan yang bersifat Pancasila. Yang keempat, Pancasila menjadi terhadap pluralitas nilai yang terkandung di dalam berbagai bidang kehidupan. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Pertama, sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. 4. Sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan bahwa kewajiban saja atau demotolog atau tujuan saja atau teolog. Sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistematika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlag atau Weltanschauung. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik yang mengatur masalah perilaku politikus,
berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua, dimensi sarana, memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi sosial. Yang ketiga, dimensi aksi politik, berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi, situasi, dan paham permasalahan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlakukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, korupsi akan bersihmaharaja karena para penyelenggara negara tidak memikirkan rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kedua, sistem dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara dan Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan sebagainya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Ketiga, sistem etika pada era reformasi
ditenggelamkan dalam euforia demokrasi. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan dinamika terhadap etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada orde lama berupa otoriter terhadap pemerintah sebagaimana yang tercermin pada penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru, di mana terkait dengan masalah NKK atau korupsi, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik hingga mengabaikan norma-norma. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.